Halo teman-teman, salam kangen. Jumpa lagi dengan saya, Salimin Wongso. Hari ini saya akan membuat video cara melakukan deep cleaning pada mesin K8. Kita perlu mempersiapkan cleaning cartridge, sebuah pompa akuarium. Untuk mesin Kangen Water, bahan pembersihnya adalah citric acid. Kemasan citric acid bermacam-macam. Ada yang sasetan, bisa dibeli di toko bahan pembuat kue. Ada yang kiloan, bisa dibeli di toko bahan kimia. Ada yang sasetan dari Enagic. Citric acid ini disebut juga asam sitrat atau citrun. Kegunaannya adalah luas sekali, bisa sebagai bahan penambah rasa asam pada makanan dan minuman, seperti es buah, sirup limun, agar-agar, dan lain-lain. Bisa dipakai sebagai bahan pembersih untuk noda pakaian, kerak yang membandel pada kamar mandi, kerak pada panci dan wajan. Citric acid ada dua tipe, yaitu tipe anhidrat yang berbutir halus dan tipe monohidrat yang lebih kasar butirannya. Yang biasa kami gunakan adalah tipe anhidrat berbutir halus. Untuk melakukan e-cleaning pada mesin K8, biasanya kita memasang secondary pipe yang pendek untuk bisa disumbat. Tetapi kalau untuk deep cleaning, sebaiknya kita menggunakan selang abu-abu yang lebih panjang. Cara mengganti secondary pipe bisa dilihat di sini. Kita buka panel penutup bagian bawah. Tarik slot pengunci ke arah luar dan lepaskan selangnya. Kemudian kita pasang selang abu-abu dan masukkan kembali slot penguncinya. Kalau citric acid kita gunakan untuk membersihkan kerak kotoran pada mug stainless steel ini, kita bisa merendamnya dengan larutan sitrun selama 15-30 menit. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih bersih hasilnya? Kalau mug direndam tanpa diaduk, atau kalau cairannya kita aduk-aduk terus? Tentu hasilnya akan lebih kinclong kalau sitrunnya kita aduk-aduk terus. Secara umum, e-cleaning adalah pembersihan plat elektroda mesin Kangen dengan perendaman larutan sitrun. Sementara deep cleaning, larutannya dibuat mengalir dengan bantuan sebuah pompa kecil. Kenapa kita harus melakukan e-cleaning setiap bulan sekali dan bukannya deep cleaning saja? Karena dianggap e-cleaning lebih praktis, walaupun hasilnya tetap harus di-cover dengan deep cleaning minimal 6 bulan sekali. Deep cleaning dianggap lebih merepotkan karena biasanya memasang pompa harus ada selang tambahan. Selangnya harus diklem dan sesudahnya selesai nanti repot lagi membongkarnya. Ini solusi dari saya. Teman-teman bisa menggunakan fitting kuningan ini. Namanya sock nipple setengah inci kali 5/16 inci atau setengah inci kali 8 mili. Soket rak dalamnya dipasang di outlet pompa yang berukuran setengah inci. Nipple 8 milinya dicolokkan ke mulut selang berwarna putih dengan mudah. Jadi nggak pakai bocor, nggak pakai ribet. Untuk bongkarnya pun juga tinggal cabut saja. Mudah sekali. Kalau Anda tidak mau lagi melakukan e-cleaning, tetapi setiap bulan melakukan deep cleaning, that is the best thing to do. Itulah hal yang terbaik. Untuk deep cleaning ini, saya menggunakan food container lock and lock ukuran 1,9 liter. Teman-teman jangan gunakan kontainer yang terlalu besar yang menyebabkan airnya harus banyak dan sitrunnya juga boros. Yang penting pompanya bisa masuk ke dalam kontainer.
Untuk ukuran kontainer yang berisi 1, liter air ditambah ruang di dalam bilik elektroda kurang lebih 1 liter, saya menggunakan 3 saset citric acid dari Enagic yang berarti 90 gram citric acid. Atau kalau misalnya Anda menggunakan citron kiloan, Anda bisa menggunakan sebanyak 1 ons untuk kontainer ukuran ini. Anda tidak perlu khawatir kalau sitron dari toko bahan kimia akan merusak mesin, karena citric acid dari Enagic juga adalah sitron yang biasa kita kenal. Itu loh bro. Saya masukkan citric acidnya ke dalam kontainer lalu dilarutkan dengan air. Ada teman-teman yang bertanya kepada saya, airnya itu air apa bos? Ya air pam saja, tidak perlu menggunakan air hangat karena citric acid larut dengan mudah kalau diaduk. Airnya tidak perlu terlalu penuh karena kita masih harus memasukkan pompa ke dalamnya. Sebelum mulai menjalankan pompa, filter harus dilepas terlebih dahulu agar tidak terkena larutan citric acid. Kalau misalnya filter terkena larutan citric acid, itu akan menjadi asam dan sulit untuk menghasilkan air alkali lagi. Kalau sudah seperti itu, filter harus diganti. Perhatikan karet packingnya tetap melekat pada unit filternya. Kalau packing karetnya tertinggal di tempatnya, agar dipasang kembali ke unit filternya. Ganti filter dengan cleaning cartridge. Yang ada tulisan front ini menunjukkan arah depan. Ya, jadi kita hadapkan saja ke arah depan. Cleaning cartridge juga harus terpasang karet packingnya dengan baik. Lalu kunci cleaning cartridge-nya ini dengan memasang slot pengunci. Terlihat ada pesan bahwa filternya tidak terpasang karena memang sudah diganti dengan cleaning cartridge tadi. Berbeda dengan e-cleaning, di mana mesin K8 tetap dalam kondisi on powernya. Untuk deep cleaning, mesin harus dalam kondisi off. Kabel power harus dicabut. Masukkan pompa ke dalam kontainer. Sederhananya, deep cleaning adalah memompakan cairan pembersih ke dalam mesin melalui selang supply berwarna putih sehingga kerak-kerak kalsium yang membandel menjadi rontok dan larut. Lalu keluar mengikuti aliran pompa. Teman-teman bisa melihat gampang sekali saya memasang selang putih ke fitting kuningannya. Tidak perlu diklem atau memakai selang penyambung. Kalau pompa kita hidupkan, cairan pembersih akan keluar dari fleksibel dan selang abu-abu. Baiknya kedua selang ini kita ikat dengan karet saja. Persiapkan juga 1 gelas air biasa untuk nanti kita tambahkan kalau pompa sudah mulai bekerja. Untuk menjaga permukaan cairan tetap lebih tinggi dari mulut sedotan pompa. Sekarang air sudah keluar dari kedua selang ini.
Selang ini bisa diibaratkan seperti dua lubang hidung kita. Kalau salah satunya mampet, kita boleh tahan satu lubangnya lagi, sehingga nantinya air bisa lancar keluar dari kedua selang ini. Proses cleaning sudah berjalan. Kalau kondisi kerak kalsiumnya tidak parah, maka kotoran itu tidak keluar berupa butiran ketombe, tetapi akan terlarut dalam cairan citric acid. Biarkan proses ini berjalan selama 3 jam. Bila teman-teman ingin proses ini berjalan lebih lama, juga tidak masalah. Citric acid ini bukan zat yang keras, tidak merusak mesin, tetapi merupakan pembersih yang ramah lingkungan. Di Amerika ada mesin ionizer merek lain yang memperbolehkan cleaning dengan memakai cuka. Cuka jauh lebih keras daripada citric acid. Untuk mesin Kangen Water, hal ini tidak disarankan. Sekarang waktu 3 jam sudah berlalu. Sekarang tinggal proses pembilasan saja. Matikan pompa sirkulasi dengan mencabut kabel powernya dari stop kontak. Cabut selang putih dari pompa untuk dipasang kembali ke keran supply. Singkirkan pompa akuariumnya. Buka keran air untuk memulai pembilasan. Air yang keluar dari selang ini selama pembilasan bisa dibuang saja atau bisa juga ditampung untuk air pencuci lantai. Prosesnya kita lakukan selama 10 menit. Sekarang mesin telah bersih seluruhnya. Keran sudah bisa kita matikan. Secondary pipe yang biasanya dipakai bisa dipasang kembali. Apakah biasanya memakai yang pendek ataupun selang abu-abu yang lebih panjang ini? Ganti cleaning cartridge dengan filter. Jangan lupa packingnya tetap melekat pada unitnya masing-masing. Colok kabel power mesin dan tekan tombol Beauty Water. Produksi Beauty Water kurang lebih 30 detik, maka seluruh proses deep cleaning pun selesai. Lap kering bagian tubuh mesin dan tutup kembali panel-panel penutup filter, panel-panel penutup bagian bawah. Sekarang kita bisa tes kualitas Kangen Water pH 9,5. Teteskan pH tester ke dalam gelas dan kita lihat indikatornya menunjukkan warna ungu. Berarti pH memang mencapai nilai 9,5. Selama masa pandemi corona ini, kita mendengar banyaknya himbauan untuk menjaga imun tubuh kita dengan banyak mengkonsumsi makanan ber-pH tinggi. Tetapi untuk mengkonsumsi makanan pH tinggi dalam jumlah banyak adalah sulit.
Yang paling mudah dan praktis adalah banyak mengkonsumsi Kangen Water pH 9,5. Silakan dicoba bagi yang berminat. Bagi teman-teman yang belum memiliki mesin Kangen Water, Anda bisa pesan ke kita dengan nomor telepon yang ada di sini. Yang ini namanya ORP meter, Oxidation Reduction Potential, atau alat ukur tingkat oksidasi dan antioksidasi dari sesuatu cairan. Untuk air pump, kita tes ORP meter menunjukkan nilai positif. Nilai positif berarti menyebabkan oksidasi. Oksidasi berarti perusakan sel, perkaratan, atau penuaan. Pump ORP meter menunjukkan angka positif 290 mV. Untuk Kangen Water pH 9,5, angka ORP-nya langsung menunjukkan nilai negatif yang tinggi. Ini berarti kaya antioksidan, dapat melindungi tubuh dari serangan radikal bebas, efektif memperlambat penuaan, dan berkhasiat sebagai anti-aging. Demikian video ini. Terima kasih.